Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5 86B oleh Supijapti SPD Aud TK Negeri Pembina Kabupaten. Tugas 1.1 A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul. Tergerak, bergerak, menggerakkan Indonesia maju. Pemikiran KHD, budi pekerti antara cipta, kognitif, karsa, afektif, karya, psikomotor. Trilogi KHD ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ilmu syarat-syarat pendidikan, ilmu hidup jasmani manusia, ilmu keadaan atau kesopanan, ilmu keindahan atau ketertiban lahir, ilmu hidup batin manusia, ilmu tambo pendidikan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu bahwa belajar harus ada target keberhasilan dan target waktu setiap hari pembelajaran, target kemampuan minimal 4 tugas, dan mencapai 6 aspek pengembangan pada pendidikan anak usia dini. Standar pembelajaran merupakan target yang harus dicapai oleh peserta didik. SOP harus dilaksanakan semua wajib kepada warga sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler menjadi keharusan diikuti oleh peserta didik. Durasi pembelajaran terlalu cepat dan pendek. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Standar pembelajaran merupakan target yang harus dicapai peserta didik, tidak lagi memaksakan standar pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, menyesuaikan keadaan peserta didik karena peserta didik datang dari berbagai sosial, kultur, dan budaya. SOP harus dilaksanakan semua wajib kepada warga sekolah. Dari kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, saya harus lebih bijaksana untuk mewajibkan SOP diterapkan. Ibarat padi kurang berkualitas, saya harus menyemai, memberi pengairan, cahaya matahari yang cukup, memupuk, dan membersihkan dari jamur. Kegiatan ekstrakurikuler menjadi keharusan diikuti oleh peserta didik, namun sekarang tidak wajib, sebab belajar yang menyenangkan sesuai minat dan bakat, serta sesuai sosial, kultur, dan budaya setempat, menjadikan belajar seraya bermain dan menebalkan kodrat alam dan zamannya. Durasi pembelajaran terlalu cepat dan pendek. Pembelajaran tuntas dan lebih bermakna apabila metode belajar dengan cara proyek yang mana butuh proses waktu untuk pemahamannya dan berkualitas keilmuannya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang saya terapkan trilogi KHD, yaitu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan, contoh, tuntunan. Ing madya bangun karsa, di tengah memberi semangat, belajar yang tinggi, mendampingi dan memfasilitasi.
Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, memotivasi mencapai cita-cita peserta didik dari hal yang sederhana. Contoh sederhana mencuci tangan dengan mencontohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar, memfasilitasi sabun tangan dan perlengkapannya. Mendampingi terus, mengingatkan dengan cara yang santun, hingga peserta didik mandiri. Prestasi TK Negeri Pembina Kabupaten dari berbagai kegiatan, lomba drum band, menyanyi, menari, baca puisi, kolase, dan yang lainnya, serta prestasi dari ibu guru, cipta lagu, guru berprestasi, dan lomba baca puisi. Peserta didik merasa nyaman karena moto di sekolah kami, "Sekolahku adalah surgaku". Pembelajaran sesuai bakat dan minat peserta didik, pendidikan berdiferensiasi, pendidikan proyek, eksperimen, dan unjuk kerja, pendidikan bermakna dan tuntas, pendidikan berkualitas. Menebalkan perilaku baik peserta didik, learning by doing, mengimplementasikan budi pekerti, cipta, karsa, dan karya, serta pendidikan berkarakter. Permainan tradisional kami terapkan karena sesuai sosial, kultur, dan budaya di lingkungan kami. Permainan yang menyenangkan dan juga menumbuhkan kegotong royongan serta empati kepada sesama. Lomba mewarna, kami mendapat apresiasi dari lomba mewarna dari PT Indomaret. Berkebun, kami mengajarkan peserta didik untuk bagaimana cara menyiapkan lahan, menyemai biji tanaman, serta hingga melihat hasil tanamannya. Meronce bunga, mengadaptasi dari bahan yang ada di sekolah, kita belajar merangkai, membuat gelang. Panen jagung di kebun sendiri. Di lembaga kami, di belakang sekolah, ada lahan yang bisa ditanami, yaitu tanaman jagung. Anak-anak melihat setiap hari aktivitas pertumbuhan tanaman jagung hingga panen raya. Kegiatan renang, yaitu mengolah fisik motorik peserta didik supaya mereka menjadi kuat. Lomba menyanyi, kami mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan dan mendapat juara. Kegiatan berbagi, kegiatan zakat fitrah setiap tahun kami laksanakan, bertujuan membangun simpati dan empati peserta didik dan belajar berbagi kepada sesama. Kegiatan bermain hujan, untuk mengenal lebih dekat ciptaan Tuhan dan kita bisa merasakan bahwa air yang melimpah bermanfaat untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kegiatan drum band, saya melatih drum band untuk menumbuhkan dari bakat sosial, kultur, dan budaya di wilayah Mojokerto. Sering diadakan event lomba drum band, baik untuk mengasah skill dan juga kognitif. Kami sering mendapatkan prestasi dari kegiatan lomba drum band. Menunjukkan empati, kasih sayang terhadap, hormat terhadap orang tua, sesama, ditunjukkan dengan
tulisan yang ada di papan tulis oleh peserta didik kami. Kegiatan memasak yaitu mengenalkan masakan daerah. Contoh membuat kue apem atau membuat onde-onde masakan ciri khas Mojokerto. Dan juga memasak merupakan kebutuhan pribadi peserta didik. Kita melatih supaya mereka bisa menyiapkan sendiri dan menjadi mandiri. Kegiatan melukis. Kegiatan tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Dari lomba melukis, kami mendapatkan apresiasi dan juga mengenal lebih dekat dengan teman-temannya. Mengenal tanaman jagung dari akar, batang, buah, dan daunnya. Apa yang bisa dimanfaatkan dari tanaman tersebut kita kenalkan kepada peserta didik. Lomba guru berprestasi. Alhamdulillah, saya mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten, mendapat juara guru teladan. Lomba baca puisi, saya mendapat juara 1, yaitu Gebyar Kreativitas Kartini. Kegiatan kolase, melatih pemikiran yang jeli dan peserta didik mampu melaksanakannya dengan baik. Juga mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan untuk menjadi juara. Kegiatan di kabupaten yaitu lomba kolase dan lomba fashion yang diadakan oleh Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto yang mengapresiasi seluruh peserta didik PAUD diundang ke Kabupaten Mojokerto. Inilah peserta didik saya yang mendapat juara melukis. Belajar mencuci tangan yang baik dan benar tanpa ada perintah, peserta didik sudah biasa melaksanakannya. Apalagi sekarang masa pandemi harus sering-sering cuci tangan. Peserta didik sudah tanpa perintah lagi, mereka bisa melaksanakannya secara mandiri. Peralatan sudah kami siapkan, sabun cuci tangan, air yang mengalir, dan anak-anak melaksanakannya dengan riang gembira. Dari hasil kebun dan taman di sekolah, peserta didik mengapresiasi kepada ibu gurunya, memberikan rangkaian bunga kepada ibu guru sebagai ucapan terima kasih karena merasa mereka disayangi oleh semua ibu guru. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.